Let us sing together. You're my comfort, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the throne and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. My Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe in you. Nothing is impossible for those that believe. Nothing is impossible. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored,
because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. Lalu kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7-8. Demikianlah, orang berdosa yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan Allah dan juga tidak bisa menyenangkan Dia. Orang berdosa tidak menundukkan dirinya kepada hukum Allah. Mereka juga tidak menunjukkan diri kepada kebenaran Allah. Mereka tidak bisa menyenangkan Dia. Ini karena mereka tidak bisa mengerti apakah kehendak Allah, seperti Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam kehidupan mereka. Yang menyenangkan Tuhan adalah untuk mengampuni segala dosa manusia dengan Injil air dan Roh. Ia tidak menyenangi pujian dan penyembahan dari orang berdosa. Allah tidak disenangkan kalau orang berdosa menyembah Dia. Tidak peduli bagaimanapun orang-orang berdosa mengangkat tangan dan mengeluarkan air mata dalam penyembahan, mereka tidak bisa menyenangkannya. Orang Kristen yang penuh dosa berusaha menyenangkan Allah dengan dibawa oleh perasaannya. Mereka tidak bisa menyenangkan Tuhan. Mereka yang memiliki dosa tidak bisa menyenangkan Tuhan karena mereka orang berdosa. Seberapapun mereka berusaha, orang berdosa tidak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Itu bukan masalah seberapa keinginan mereka untuk menyenangkan Tuhan, tetapi masalahnya adalah memang tidak mungkin bagaimana mereka menyenangkan Dia. Apakah Allah disenangkan kalau orang membangun gereja yang lebih besar? Tidak. Kalau memang perlu untuk membangun gereja yang lebih besar, dengan segala cara gereja yang besar perlu dibangun. Tetapi membangun gereja yang lebih besar hanya demi bangunan itu sendiri sama sekali tidak menyenangkan Allah. Sebuah gereja di kota saya, contohnya, baru-baru ini menghabiskan dana 3 juta US dollar untuk membangun sebuah gedung gereja baru. Meskipun gedung gerejanya yang lama yang letaknya tepat di sebelahnya masih sangat bagus dan memadai. Kalau jumlah anggotanya hanya 200 atau 300 orang, perlukah membangun gereja yang demikian? Gereja Allah bukan dibangun dari batu bata. Allah mengatakan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah berdiam di dalam hati orang-orang benar. Benar untuk membangun gereja yang lebih besar kalau memang diperlukan, tetapi apakah membangun gereja yang besar itu sendiri memberi kemuliaan bagi Allah? Tidak. Apakah mengumpulkan lebih banyak orang ke dalam gereja memberi kemuliaan bagi Allah? Tidak. Anda tidak bisa menyenangkan Allah hanya dengan melakukan hal itu. Mereka yang ada di dalam daging tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kadangkala, bahkan ada orang benar yang hanya mengejar keuntungan daging. Orang-orang ini tidak bisa menyenangkan Tuhan. Di antara orang-orang benar, ada yang masih terikat kepada pemikiran daging seperti orang berdosa. Orang-orang ini tidak bisa menyenangkan Allah. Mereka pada kenyataannya tidak bisa menjalani kehidupan iman yang sehat di dalam gereja, mengeluh dan membenci gereja Allah, dan pada akhirnya akan meninggalkan gereja. Karena itu, kita yang benar seharusnya menjalani kehidupan yang benar dan menyenangkan Allah, bukan kehidupan yang hanya mencari keuntungan daging. Kita harus berpikir mengenai pekerjaan Allah dan kebenarannya, melayani pekerjaan kebenarannya dan menggunakan tubuh, pikiran, dan milik kita sebagai alat bagi kebenaran Allah. Kita harus menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Mereka yang ada di dalam Roh Kristus. Mari kita membaca ayat 9 bersama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagian ini, menurut Paulus, berarti bahwa kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh, dengan kata lain, kalau kita percaya kepada kebenaran Allah, dan kita sudah ditebus dari segala dosa kita,
Kita tidak lagi di dalam daging tetapi di dalam roh. Kalau seseorang memiliki roh di dalam hatinya, orang ini di dalam Kristus, dan kalau ada yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya. Kita dengan demikian bukan di dalam daging tetapi di dalam roh. Kita yang di dalam roh dan sudah dibebaskan dari dosa melalui Injil air dan roh, tidak boleh lupa bahwa kita adalah tentara kebenaran yang memiliki kemampuan menyenangkan Allah sebagai orang benar di dalam Kristus. Kita tidak boleh putus asa karena kelemahan daging kita, tetapi menyenangkan Allah dengan iman bahwa meskipun kita lemah, kita miliknya dan kita di dalam Dia, dan karena itu kita adalah pekerjanya. Kita harus mengerti bahwa tidak diizinkan bagi kita hanya mengejar keuntungan daging setelah kita dilahirkan kembali. Kita harus hidup dengan pemahaman bahwa orang-orang benar ditentukan untuk hidup hanya untuk kebenaran Allah. Ayat 10 menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dalam kebenaran, tubuh kita, disalibkan dan mati dengan Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dari dosa melalui kebenaran Allah. Karena kebenaran ini, roh orang-orang benar dengan demikian memiliki hidup kekal. Hidup kekal. Kita harus mengerti bahwa mereka yang sudah dibenarkan tidak lagi diizinkan hidup hanya untuk dagingnya. Mereka yang tidak hidup untuk kebenaran Allah setelah dilahirkan kembali adalah jauh dari berkat-berkat-Nya. Kita ditentukan untuk hidup bagi kebenaran Allah. Mungkin beberapa di antara Anda, setelah dilahirkan kembali dari air dan roh, pernah berpikir dalam keputusasaan. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang di dalam daging tidak bisa menyenangkan Allah. Saya pasti salah satu di antaranya. Tetapi itu tidak benar. Allah sudah memperbaharui kita untuk hidup sebagai tentara kebenarannya. Beberapa orang berpikir seperti itu mungkin karena mereka salah paham akan Alkitab. Meski beberapa orang benar berpikir bahwa mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah karena tubuh mereka hidup menurut daging dan karena mereka lemah. Yang benar adalah bahwa mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam mereka bersukacita dalam melakukan pekerjaan Allah. Melakukan pekerjaan Allah membuat mereka berbahagia, senang dan baik. Sebaliknya, hidup tanpa melakukan pekerjaan Allah adalah hidup tanpa motivasi dan tujuan, hidup yang penuh kutuk. Setelah kita menerima Injil air dan roh dan berdiam di dalam kebenaran Allah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus datang dan berdiam di dalam diri orang yang sudah menerima penebusan. Apa yang terjadi kepada mereka yang didiami Roh Kudus? Mereka ditentukan untuk hidup melayani kebenaran Allah dan melakukan pekerjaan kebenarannya. Singkatnya, mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dan dibenarkan harus hidup oleh iman saja. Orang benar bisa memelihara iman mereka hanya ketika mereka hidup oleh iman dan melakukan pekerjaan Allah. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan menjalani dunia ini dengan daging Anda meskipun Anda sudah dibenarkan, ini karena Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah menerima pengampunan dosa dan bahwa nasib Anda sudah diubahkan. Nasib orang benar sudah diubahkan. Sebelum mereka dilahirkan kembali, mereka hidup bagi dunia dan untuk tujuan mereka sendiri, dan sudah berbahagia ketika menjalani kehidupan duniawi mereka. Namun, setelah dilahirkan kembali, tidak mungkin untuk hidup dengan demikian lagi. Kita sudah Sao
Adalah melalui inti air dan roh inilah Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Injil yang benar ini kepada kita. Memang, dengan memberikan pemberian dirinya sendiri
kepada Bapa. Tuhan sudah membawa keselamatan yang benar kepada kita, semua yang percaya kepada hal ini. Sekarang, dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kebenaran keselamatan yang sempurna, kita menerima kegenapan pengampunan dosa kita. Dengan menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Tuhan memberikan satu korban untuk dosa-dosa kita sampai selamanya. Dan dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, Ia menjadi juru selamat kita yang sejati. Dan Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun, orang yang tak terhitung banyaknya masih tidak mau percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna ini. Dan inilah sebabnya hidup mereka berakhir dalam kegagalan. Sangat menyedihkan bagi saya bahwa begitu banyak pendeta dan pengikut mereka yang masih tidak bisa menangkan kebenaran Injil air dan Roh, dan sebagai akibatnya berpikir bahwa mereka berjuang dan menang atas dosa dari diri mereka sendiri. Mereka semua akan masuk neraka meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus, karena mereka percaya kepada diri sendiri sebagai orang berdosa yang dipenjarakan oleh kelemahan, semua karena dosa-dosa harian yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua orang dengan Injil air dan Roh, apa gunanya hal itu kalau orang-orang itu tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh dan masih mempertahankan dosa-dosa mereka? Sekarang, yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kekal kita dengan Injil air dan Roh. Kita harus datang kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas dan iman kepada kebenaran Injil air dan Roh, Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sering menyaksikan pendeta di TV berbicara mengenai karya penebusan Kristus. Meski mereka memulai khotbah mereka dengan sangat bersemangat sebagai khotbah penginjilan, seolah-olah mereka adalah murid dari C.H. Spurgeon sendiri. Akhirnya, mereka senantiasa mengakhirinya dengan mengatakan, "Mari kita hidup saleh dan setia." Dengan kata lain, mereka menetapkan patokan mereka sendiri akan etika dan moral Kristen dan kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Janganlah kita jatuh ke dalam dosa, tetapi mari kita berjuang dan mengalahkannya. Pokoknya di sini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh bisa melawan dan menang atas dosa-dosa dunia ini atau tidak? Bisakah kita mentaati Taurat yang diberikan Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Tidak, ini sangat mustahil. Tuhan sendiri sangat mengerti bahwa Anda tidak akan mungkin melawan dan menang atas segala dosa dunia, dan itulah sebabnya Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib menggantikan Anda, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kebenaran keselamatan yang satu-satunya, yaitu Injil air dan Roh. Tentu saja, kita semua yang percaya kepada Yesus memang harus melawan dan menang atas segala dosa dunia. Tetapi untuk itu, kita harus diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Adalah karena manusia tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Sehingga sebenarnya manusia tetap menjadi orang-orang berdosa yang diperhamba oleh dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah dan tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Bisakah Anda menang dalam perjuangan melawan dosa Anda? Agar Anda bisa menang atas dosa yang Anda lawan, Anda harus terlebih dahulu
percaya kepada Injil air dan roh di dalam hati Anda, dan dengan itu menjadi orang-orang kudus yang tidak memiliki dosa. Untuk bisa memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita yang tidak bisa membereskan dan mengalahkan segala dosa dunia ini, Yesus Kristus membawa karya kebenarannya. Ia adalah juru selamat yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, menerima segala dosa dunia sekali untuk selamanya, dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Meski Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menyerahkan dirinya kepada Bapa menggantikan kita, manusia masih tidak mengenal Injil air dan roh yang adalah anugerah keselamatan Allah yang benar, dan karena itu mereka masih hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang berdosa di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan roh dan akibatnya masih memiliki dosa di dalam hati mereka harus memahami bahwa perlawanan mereka akan dosa mereka sendiri akan sia-sia. Mereka yang sudah bergumul sampai hari ini untuk mengatasi masalah dosa dengan kekuatan dan kesalehan mereka sendiri harus mulai menyadari keadaan diri mereka dan siapa mereka sebenarnya. Yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwa kita tidak akan bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Sangat indah kalau manusia bisa hidup tanpa melakukan dosa, tetapi tidak seorang pun bisa melakukannya. Karena kita semua dilahirkan sebagai keturunan pelaku kejahatan, kita tidak bisa menghasilkan buah apapun selain buah dosa. Semua manusia, dengan kata lain, sangat rentan dan tidak bisa tidak terus melakukan dosa di hadapan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Inilah sebabnya bahwa hanya kalau kita percaya kepada kebenaran Injil air dan roh di dalam hati kita, di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari semua dosa itu. Orang-orang Kristen yang memiliki dosa di dalam hati mereka pada saat ini harus menyadari betapa memprihatinkannya keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman legalistik, berusaha diterima oleh Allah dengan melakukan semua yang mereka bisa untuk mentaati Taurat dan mencegah supaya jangan jatuh ke dalam melakukan dosa. Semua karena mereka tetap tidak mau menerima Injil air dan roh. Sangat mustahil untuk tidak menyebut orang-orang yang percaya kepada iman legalistik ini sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka berusaha dibasuhkan dari dosa-dosa mereka tanpa menggunakan kebenaran Injil air dan roh. Orang-orang itu harus memahami secepat mungkin bahwa tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka berusaha membasuhkan dosa-dosanya dan menyucikan diri dengan doa pertobatan, sangat mustahil mereka bebas dari dosa. Kita perlu memahami di sini bahwa Tuhan tidak pernah berkenan melihat orang-orang yang menjalani kehidupan iman legalistik. Sebaliknya, Ia ingin mereka lepas dari kehidupan iman yang salah dan legalistik itu, serta kemudian justru percaya kepada Injil air dan roh. Tuhan kita sangat memahami bahwa kita tidak akan bisa melawan dan mengalahkan segala dosa itu, dan inilah sebabnya Ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya dan membayar semua hutang dosa itu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib sampai mati. Tuhan membasuhkan segala dosa kita dengan kebenaran air dan darahnya. Karena itu, setiap orang Kristen harus percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Tuhan saat ini juga, dan diselamatkan dari segala dosa agar bebas dari perbudakan dosa. Saudara seiman, bisakah Anda sungguh-sungguh melawan dosa dan mengalahkan dosa-dosa yang Anda lakukan setiap hari? Bisakah Anda hidup tanpa melakukan dosa apapun hanya dengan berusaha? Tidak, mustahil. Dengan keadaan dasar kita, segala dosa dunia ini akan dengan
Kita pada dasarnya lemah untuk melawan dan mengalahkan segala dosa dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, kita harus mengaku keadaan dasar kita yang rentan dan ketidakmampuan kita menghindari dosa. Dan kita harus mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memahami kelemahan kita sendiri, tetap mengabaikan Injil air dan roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan terus mengikuti tren untuk menjalani kehidupan iman kita sesuai dengan cara keyakinan orang lain, maka kita akan selamanya tetap akan gagal.